Agus hantu, cerita hantu, kisah hantu hanya satu. Pada suatu hari di bulan Ramadan yang penuh berkah, di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Ardi adalah pemuda yang dikenal sebagai orang yang sering mengabaikan kewajibannya, terutama dalam menjalankan puasa. Meski keluarga dan tetangga sering mengingatkannya tentang pentingnya berpuasa, Ardi merasa bahwa bulan Ramadan adalah waktu yang membosankan dan penuh aturan yang harus diikuti. Ardi sering menyepelekan kewajiban berpuasa. Saat sahur, ia hanya makan sedikit, kadang bahkan tidak sahur sama sekali. Ketika waktu berbuka tiba, ia pun lebih sering menunda berbuka puasa hingga cukup larut malam. Bahkan kadang-kadang ia menyelinap untuk makan dan minum diam-diam. Tentu saja, kebiasaan ini membuatnya merasa sedikit bersalah, tetapi ia selalu bisa mencari alasan untuk membenarkan perbuatannya. Cuma sekali-sekali, pikirnya, lagi pula tidak ada yang tahu. Namun, suatu hari, Ardi mendapatkan tantangan baru yang menguji keseriusannya dalam menjalankan ibadah puasa. Malam itu, seperti biasa, keluarganya telah berkumpul di ruang makan untuk berbuka puasa. Ardi yang sudah merasa lapar, memutuskan untuk menyelinap ke dapur dan mengambil makanan yang telah disiapkan ibunya. Ia berpikir, tidak ada yang akan tahu jika aku makan sedikit, kan? Begitu ia berada di dapur, ia membuka lemari dan mengambil sepiring nasi dan ayam goreng, menyantapnya dengan lahap. Saat Ardi tengah menikmati makanannya, ia mendengar suara azan maghrib dari masjid terdekat, menandakan bahwa waktunya berbuka telah tiba. Namun, Ardi tetap makan dengan santai, tanpa rasa bersalah yang berarti. Setelah selesai, ia mencuci tangan dan kembali ke kamarnya, merasa puas karena bisa makan sebelum berbuka dengan keluarga. Ia berpikir, tidak ada yang tahu, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ketika Ardi hendak menutup pintu kamarnya, ia merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Suasana yang tadinya tenang berubah menjadi mencekam. Lampu kamar yang biasanya terang tiba-tiba meredup. Ardi terkejut dan merasa ada yang aneh. Ia menoleh, dan di ujung pintu kamarnya terlihat sebuah bayangan yang samar-samar. Awalnya, Ardi mengira itu hanya halusinasi akibat lapar dan rasa bersalahnya. Namun, semakin ia memperhatikan, bayangan itu semakin jelas. Sesosok makhluk tinggi dan transparan berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, rambut panjangnya terurai tak teratur, dan matanya melotot tajam memandang Ardi. Ardi terdiam, tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa sangat kaku, dan napasnya seakan terhenti. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara lembut namun mengerikan mulai terdengar di telinga Ardi. Kau berani berbohong kepada Allah di bulan suci ini? Suara itu seperti bisikan angin yang sangat dingin, namun jelas terdengar di telinga Ardi. Ardi berusaha berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. "Ha, hantu?" gumamnya mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Wanita hantu itu melangkah maju, semakin dekat, dan matanya menatap Ardi dengan penuh kebencian. "Berani sekali kau berbohong di bulan yang penuh berkah ini. Apakah kau tidak tahu bahwa Allah mengetahui segala perbuatanmu?" Suara wanita itu semakin keras, seakan menggema di dalam ruangan. Ardi kini benar-benar ketakutan. Selama ini, ia tidak pernah merasa takut pada apapun. Tetapi kali ini, ia merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat, mengingatkannya bahwa segala perbuatannya tidak luput dari pengetahuannya. Tapi aku hanya sedikit berbohong, pikir Ardi dalam hati. Tidak ada yang tahu. Namun, hantu itu semakin mendekat dan berkata dengan suara yang lebih keras, "Sedikit atau banyak,
Berbohong tetap berbohong. Jangan kau kira Allah tidak mengetahui segala yang kau lakukan di dalam gelap sekalipun. Dengan seketika, tubuh Ardi terasa sangat berat. Ia ingin bergerak, namun seolah ada kekuatan yang menahannya. Hantu itu mengangkat tangannya, dan sesaat udara di sekeliling Ardi terasa semakin dingin. Ardi mulai merasakan ketakutan yang tak tertahankan, dan wajah hantu itu semakin mendekat. Allah tidak akan menerima amal ibadah dari orang yang melanggar janjinya. Suara hantu itu terdengar seperti teriakan terakhir sebelum semuanya menjadi gelap. Dalam sekejap, hantu itu menghilang, dan ruangan kembali sunyi. Ardi terbangun dari ketakutannya, namun tubuhnya masih terasa lemas. Ia terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Suasana di sekitar kamar kembali seperti semula. Tetapi perasaan takut yang ia rasakan tidak bisa hilang. Ia merasa seolah-olah masih ada yang mengawasinya. Esok harinya, Ardi terjaga lebih awal dari biasanya. Ia merasakan keanehan dalam dirinya. Perasaan bersalah yang mendalam menggantung di hatinya. Tanpa berpikir panjang, ia bangkit dari tempat tidur dan pergi ke masjid. Sambil berjalan menuju masjid, ia merenung. Apa yang telah kulakukan? Bukankah puasa adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kenapa aku malah melanggarnya? Di masjid, Ardi duduk termenung di sudut ruang ibadah. Ia mengingat kembali peristiwa malam itu saat ia dihantui oleh makhluk yang mengingatkannya akan dosa-dosanya. Aku harus berubah, pikir Ardi. Aku harus menebus kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sejak hari itu, Ardi mulai menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran. Ia tidak lagi menyia-nyiakan puasa dan selalu berusaha menjaga kebenaran dalam setiap perkataannya. Hantu yang mengganggunya tidak pernah kembali, namun perasaan penyesalan dan ketakutan yang mendalam tetap membekas di dalam hatinya. Hantu itu, meskipun hanya dalam mimpi atau pengalaman spiritual, telah mengajarkan Ardi sebuah pelajaran berharga tentang kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya menjalankan ibadah dengan sepenuh hati. Ardi kini menyadari bahwa puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang membersihkan hati dan menjaga setiap perbuatan dari godaan kebohongan. Buat cerita tentang hantu, Agus hantu. Cerita hantu, kisah hantu, hanya satu. Hanya satu, hanya satu. Hanya satu, hanya satu.